Hello, good morning everyone. Pagi-pagi banget aku udah pengen ngoceh aja. Dan menurut aku ini adalah bahasan yang penting banget, terutama untuk kita para perempuan. Jadi sebenarnya banyak banget, aku nggak tahu sih ini disebut mitos atau apa ya. Banyak banget hal-hal yang disebutkan kalau misalnya dalam agama itu perempuan tuh nggak boleh gini, dalam agama itu perempuan tuh nggak boleh gitu. Gitu intinya kita tuh disetir oleh aturan yang berdasarkan katanya. Dan menurut aku itu adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. It's super dangerous for us if we know nothing, like we could be handled just because some things that they say, not because what we knew. Jadi ketika memang kita itu afraid of some things, when we afraid of some things, mostly it's because we don't really know about that things. Jadi ketika kita takut melakukan sesuatu, itu kebanyakan memang karena kita nggak tahu soal hal itu, kita nggak tahu ini berbahaya atau enggak, kita nggak tahu ini boleh atau enggak gitu kan. And that's what makes us weak kadang. Itulah yang membuat kita kadang menjadi orang yang lemah gitu kan. Disclaimer, I'm not a feminist. I know that kalau misalnya perempuan dan laki-laki itu tidak equal gitu kan. Kalau misalnya dalam hal kesempatan bekerja, kesempatan karir, ya itu sama. Tapi kalau misalnya dalam hal kedudukan, posisi dan sebagainya, menurut aku perempuan dan laki-laki itu berbeda gitu ya. Kita punya peran dan juga hak dan kewajiban masing-masing. Jadi aku tuh lupa deh exactly-nya kapan, tapi aku tuh pernah dinasehatin cewek tuh seharusnya tuh nggak banyak ngomong, suara cewek itu adalah aurat, bla 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 bla. Intinya begitulah ya. Lalu pada saat itu aku merasa kok kayak dibungkam banget ya cewek-cewek. Emang zaman dulu begini ya gitu kan. Dan aku kan orang yang sangat-sangat mencari tahu atas sesuatu yang diberitahukan oleh orang lain. Lalu pada saat aku mencari tahu ternyata di ayatnya itu mengatakan perempuan itu tidak boleh bersuara yang terlalu berlemah lembut di depan laki-laki gitu. Intinya tuh nggak boleh suaranya menjuntai-juntai kayak manja-manja gitu loh. Dan sedangkan aku merasa dalam hidup aku ini aku tidak pernah berintonasi begitu pada saat aku berbicara gitu kan. Karena ya apa ya, suara aku kan seperti yang aku bilang, aku tuh bersuara lantang gitu. Jadi bukan bersuara lemah lembut, manja, nggak karuan gitu tuh, not at all. I'm not that kind of person. Dan aku merasa, lah kok tujuan nasihat itu ke aku gitu kan. Padahal aku bukan orang yang seperti itu. Lalu ada lagi teman-teman satu lagi itu juga pernah dinasihatinnya perempuan tuh baiknya sholatnya di rumah gitu. Nah pada saat itu ya aku mengambil itu sebagai itu memang privilege. Jadi perempuan itu tidak perlu ke masjid, tidak seperti laki-laki yang berkewajiban sholat di masjid kan. Nah menurut aku pada saat itu aku berpikir kalau misalnya sholat di rumah itu adalah privilege bagi perempuan karena perempuan tidak wajib sholat di masjid gitu kan. Lalu ternyata pada saat aku pelajarin ternyata privilege-nya itu adalah perempuan itu kalau misalnya mau sholat di masjid itu nggak boleh dilarang sama sekali bahkan oleh ayah atau oleh suaminya sekalipun, dan itu ada hadisnya, dan itu adalah sesuatu yang harus kita tahu kalau misalnya kita belajar. Jadi kita akan tahu yang mana yang boleh, yang mana enggak, yang mana privilege, yang mana bukan privilege. Nah, sebagai perempuan, karena Islam itu sangat-sangat menghargai perempuan gitu kan, sangat-sangat menghargai wanita, sangat-sangat menjaga marwah wanita gitu kan. Jadi kalau misalnya ada konteks di luar sana yang mengatakan Islam itu terlalu keras untuk wanita, Islam itu membungkam wanita, itu tidak sama sekali. Dan hal yang tidak sama sekali itu akan kita ketahui kalau misalnya kita itu belajar. That's why aku mau ngasih tahu untuk teman-teman perempuan di luar sana gitu kan. Kita itu yang pertama adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita nanti gitu. That's one of the reasons why we have to keep learning gitu kan. Salah satu alasan kenapa kita harus terus belajar, harus upgrade terus ilmu kita gitu kan. Karena kita lah sekolah pertama bagi anak-anak kita nanti. Lalu selain itu kita juga tidak akan disetir oleh katanya, tapi kita akan melakukan sesuatu atas dasar ilmu dan pengetahuan gitu. Jadi tidak akan kita merasa kita tuh disetir, kita tuh dibungkam karena katanya, tapi kita akan tahu rules-nya dan batasan-batasannya begitu. Ya udah deh, aku cuma mau ngomong itu aja. Ayo kita terus belajar. Don't stop learning, okay? Bye bye. Assalamualaikum.